Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Ya, kalian mungkin mengharapkan Ibu Castelia Kartika. Ya, ini bukan Tuan Castelia Kartika. Saya Pendeta Andreas Himawan. Ibu Castelia Kartika beberapa hari terakhir ini kurang enak badan dan sempat masuk rumah sakit, tapi hari ini sih dari kemarin sudah keluar dari rumah sakit, tapi kondisi badan yang masih cukup lemah. Jadi karena itulah dengan pengaturan baru saya diminta untuk berkhotbah pada malam hari ini di tempat GKY Sunter. Senang sekali bisa bertemu kembali. Jarang-jarang dalam waktu 2 bulan berturut-turut saya bertemu dengan jemaat di GKY Sunter. Senang sekali. Ya, dan saya senang karena kami selalu merasa kalau ke GKY Sunter ini suasana kekeluargaannya sangat kuat. Ya, kami alami luar biasa pada tahun lalu ketika ada acara wisuda di GKY Sunter. Dan semua dosen-dosen yang hadir pada saat itu ketika kami evaluasi semua setuju. Kita dibantu dan ditolong dengan sangat luar biasa dan disambut dengan penuh kekeluargaan. Ya, bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada GKY Sunter. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, mari sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh lagi datang untuk beribadah kepadamu, untuk berdoa, untuk memuji, untuk memuliakan Engkau. Dan bersama-sama kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Di tengah-tengah kesibukan, kemacetan, di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup, kedukaan, berbagai himpitan masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan. Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu membawa seluruh jeritan kami, kesukaan kami, doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Demikian pula kami boleh diberikan kembali firman Tuhan untuk boleh mengajar kami, boleh menolong kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan sebagai saluran berkat firman Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, mari kita akan bersama membuka Alkitab. Kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kita akan membaca dari ayat 15 sampai ayat 21. Ini adalah pasal terakhir, bahkan di ayat-ayat terakhir dari kitab Kejadian. Pasal 50 ayat 15 sampai 21. Tema kita pada hari ini ketika Allah mengubah kejahatan untuk kebaikan. Seperti yang tadi sudah disinggung, kita akan membaca dan bersama mendengarkan firman Tuhan dari kisah seorang yang bernama Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, kita sangat akrab dengan cerita Yusuf ini.
Dan betul-betul Yusuf kita bisa melihat satu kisah di mana orang yang mengalami kejahatan kemudian diubah oleh Allah. Sehingga orang itu bahkan bisa menjadi satu sumber kebaikan bagi banyak orang. Untuk saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan bagi banyak bangsa. Saudara, ini satu pelajaran yang sangat indah. Orang yang mengalami kejahatan, orang yang mengalami keburukan dalam hidup. Dan bagaimana dia meresponnya. Saudara, ini satu pelajaran yang penting buat kita. Kenapa? Karena kita akan selalu menghadapi hal yang sama. Yaitu kejahatan dan keburukan yang ada di dalam kehidupan kita. Kejahatan dan keburukan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, yang melakukan kejahatan, yang pertama kali melakukan kejahatan kepada Yusuf, itu adalah saudara-saudaranya. Penggambaran kita dalam bahasa orang timur, itu adalah orang yang menusuk kita dari belakang. Orang yang paling dekat dengan kita, yang kita rasanya sangat aman, harusnya aman menjaga kita, aman bersama dengan kita, dan kita dengan sangat tenang berjalan di depannya, tapi ternyata di belakang dia menusuk kita. Saudara, persis seperti ketika Kain membunuh Habel, orang yang sangat dekat, tapi itulah yang menjadi pembunuh pertama terhadap saudaranya. Seperti Yudas menjual Yesus, orang yang sangat dekat, yang seharusnya bisa dipercaya. Tetapi justru orang yang melakukan kejahatan. Dan itu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup yang sangat jahat, hidup yang sangat buruk. Saudara sekalian, kita tahu baca di koran-koran bagaimana sekarang begitu banyak pagar makan tanaman. Istilah ini dulu kita harus hafal waktu kelas SD dulu. Apa artinya pepatah pagar makan tanaman. Tapi sekarang sepertinya nggak usah hafal, kita sudah tahu banyak bagaimana ayah memakan anaknya. Bagaimana paman memakan keponakannya. Bagaimana orang yang tadinya harus menjaga saudaranya, menjaga keluarganya, justru mereka yang menjadi predator terhadap orang-orang yang dijaganya. Saudara, demikian pula yang kita lihat dalam keluarga ini ketika Yusuf mengalami berbagai kejahatan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 37, saudara akan menemukan berkali-kali perkataan-perkataan yang menunjukkan betapa perlakuan yang sangat buruk yang terjadi saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Saudara, misalnya kata mereka pun membencinya. Saudara-saudara yang lain membenci Yusuf. Kemudian dikatakan juga, bisa tolong mungkin dijalankan ya. Mereka merasa iri. Berbagai kata itu kemudian mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Ini perkataan-perkataan di awal ketika mereka sedang melakukan permufakatan, persekongkolan untuk membunuh saudara kandungnya. Memang berbeda ibu, ada yang berbeda ibu, tapi ayah kandung yang sama. Mereka membencinya, mereka merasa iri, dan kemudian mereka bersama bersekongkol untuk membunuhnya. Maka ketika melihat Yusuf datang kepada mereka, kemudian mereka mengatakan, marilah kita membunuh dia. Ada saudaranya yang lain merasa, jangan langsung dibunuh. Enggak tega juga. Tapi ada juga berpikir, janganlah kasihan. Maka kemudian mereka mengatakan, buang saja ke dalam sumur. Salah satu saudaranya berpikir nanti dia akan mencoba menyelamatkannya. Mungkin setelah pergi, ditinggal oleh saudara-saudaranya, dia ingin kembali menyelamatkannya dari sumur yang kering itu. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi. Satu gambaran yang sangat grafis, satu gambaran yang sangat jelas. Saudara sekalian, ketika mereka mengatakan, mari kita jual dia. Menjual orang itu namanya human trafficking. Itu biasa orang lakukan untuk orang lain. Tapi saudara sekalian, dari zaman dulu saudara bisa menjual sesama saudaranya. Atau seorang ibu menjual anaknya, suruh pergi ke Kamboja sana untuk menjadi pekerja seks, untuk melakukan berbagai hal yang lain. Menjual saudara. Saudara, itu betul-betul seperti itu, menikam dari belakang.
Ya saudara, bukankah kita ingat sekali bagaimana seharusnya Kain menjaga Habel, tapi Kain yang membunuh Habel. Saudara, ini yang menjadi cerita dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan, keburukan. Dan kita hampir tidak bisa lagi betul-betul meletakkan kepercayaan kepada satu orang yang kita begitu percaya, dia pasti baik, dia pasti jujur, dia pasti bersikap benar terhadap saya. Kita selalu berpikir dengan ada selipan kecurigaan. Mungkin suatu saat dia akan menusuk saya. Saudara, pertama kali saya masuk ke seminari tahun 1984. Pertama kali masuk ke kelas, ketemu dengan seorang dosen di depan kelas itu, dia berkata begini. Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh seorang dosen di kelas. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan semua apa yang diajar selama 4 tahun saya hampir semuanya sudah lupa. Kecuali kalimat pertama dari dosen ini. Dengan gayanya di depan dia ngomong, saya nggak percaya pada kalian. Siapa tahu suatu hari kalian menjadi Yudas untuk saya. Kaget saya. Belum berantem, tapi sudah dituduh akan jadi Yudas. Tapi ada orang bisa sampai sepahit itu, saudara. Baru ketemu. Jadi dosen lagi buat mahasiswa yang culun-culun begini. Tapi dianggap mahasiswa ini suatu saat mungkin ada yang jadi Yudas untuk dia. Karena apa saudara? Kecurigaan, ketakutan, rasa tidak aman. Dan biasa berangkat dari berbagai sejarah hidup lah, mungkin di keluarga, di dalam pergaulan, di waktu kita kecil. Kita menghadapi ketika kita dihianati, kita dimusuhi dan sebagainya. Dan seringkali terjadi seperti demikian. Saudara sekalian, Yusuf hidup dalam lingkungan seperti itu. Mungkin kita bisa bertanya, apakah kemudian Yusuf akan menjadi buruk di tengah lingkungan yang buruk? Dia akan menjadi jahat juga di tengah dunia yang jahat. Sepertinya saudara-saudaranya juga berpikir seperti itu. Ketika saudara-saudaranya mengucapkan kata yang kita baca tadi di pasal 50 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, ayahnya sudah meninggal. Ketika ayahnya sudah meninggal, saudara-saudaranya tiba-tiba ketakutan. Karena mereka berpikir, Yusuf baik sama mereka, menolong mereka karena ada satu pagar moral yang menjaga Yusuf. Yaitu Yakub sang ayah. Kalau pagar moral ini sudah tidak ada, Yusuf gak mungkin berbuat baik lagi terhadap kita. Maka mereka mengucapkan kalimat ini di ayat 15. Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka sebenarnya sedang mencerminkan kepada Yusuf apa yang ada di pikiran mereka. Kalau saya diperlakukan jahat, kalau saya diperlakukan buruk, pasti saya akan balas kalau kesempatan itu muncul. Mungkin waktu saya lemah, saya belum berani membalas. Tapi ketika nanti saya udah belajar kungfu cukup kuat, udah punya tenaga cukup kuat, udah punya keuangan cukup kuat, udah punya kekuasaan cukup kuat, saya pasti akan balas. Atau kalau ada halangan tertentu yang saya nggak berani lawan, misalnya sang ayah atau sang ibu, ketika mereka sudah tidak ada, saya pasti akan balas. Itu pikiran yang ada di otak saudara-saudaranya. Dan itu seperti pikiran umum dalam pikiran dunia, saudara. Kalau orang diperlakukan jahat, dia pasti akan membalas dengan kejahatan. Kalau diperlakukan buruk, dia pasti akan membalas dengan hal-hal yang buruk. Jadi mereka bahkan berpikir selama ini ketika Yusuf sudah begitu menyambut mereka, menangis, peluk mereka, menolong mereka dan mengatakan mengampuni mereka, menerima keluarga itu, semuanya dijaga oleh Yusuf, mereka masih berpikir Yusuf sebenarnya tidak sebaik seperti apa yang dia sedang lakukan. Ini karena ada papa saja dia berbuat seperti itu. Tapi kalau ketika papa sekarang sudah meninggal, dia pasti, maka dia mengatakan itu kan, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita. Seolah-olah sebenarnya selama ini bertahun-tahun Yusuf masih dendam. Cuma dia tidak berani membalas. Karena ada ayah sebagai pagar moralnya yang Yusuf tidak berani lewatin. Ketika ayah sudah meninggal, dia mengatakan dia akan membalas sepenuhnya kepada kita. Mengapa? Karena kita sudah bikin jahat terhadap dia. Dan itu hukumnya. Kalau orang bikin jahat terhadap kita, kita balas.
dengan segala kejahatan. Balas dengan segala perbuatan buruk. Saudara sekalian, bagaimana respon Yusuf? Kita tahu ceritanya, saudara. Dan kemudian kita tahu juga, saudara, dari perkataan Yusuf. Ada satu ayat yang menjadi ayat begitu terkenal. Bicara mengenai bagaimana orang bisa melihat silver lining, ya, melihat sesuatu yang indah di balik keburukan dan kejahatan, melihat pelangi setelah hujan, melihat tetap bisa melihat sesuatu yang baik bisa muncul dari sesuatu yang gelap dan yang jahat. Perkataan Yusuf ini, saudara, di ayat yang ke-20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Yusuf tidak mengatakan enggak apa-apa, yang kamu lakukan itu nothing lah. Enggak, Yusuf bilang yang kamu rencanakan itu jahat, yang kamu perbuat itu jahat. Dan Yusuf mengalaminya, bagaimana dia dibuang ke sumur, bagaimana kemudian dia dijual, bagaimana kemudian dia menjadi budak di Mesir. Puji Tuhan, hidupnya menaik. Bagaimana kalau betul-betul dia mati di sumur, atau ketika dijual jadi budak, kemudian kalau udah dibudak waktu itu sudah nggak ada haknya, itu dibunuh pun juga nggak masalah. Atau seumur hidup menjadi budak. Yusuf mengatakan, kamu memang merencanakan yang jahat, kamu melakukan yang jahat. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Jadi saudara, itu yang dia lihat, silver liningnya itu. Di balik dari yang gelap, di balik dari yang jahat dan buruk, dia melihat Allah di situ. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Saudara sekalian, yang Yusuf lihat saat seperti itu, ketika dalam kondisi yang begitu buruk yang dia alami, satu pandangan yang sangat teologis, satu pandangan yang sangat spiritual, masih dapat melihat tangan Allah yang aktif bekerja. Sekalipun kita sedang berada dalam kondisi yang buruk dan yang terpuruk. Saudara, sebenarnya inilah iman. Iman ketika seperti hampir tidak ada lagi terowongan yang ada kelihatan cahayanya. Bahwa di ujung sana ada exit. Hampir gak ada kelihatan apapun, tapi masih bisa melihat tangan Allah di dalam kondisi yang sangat gelap seperti itu. Itu iman, saudara. Percaya kepada Allah justru di saat-saat ketika kondisi tidak sedang baik-baik saja. Itu sangat-sangat diuji iman kita. Mungkin saya pernah cerita di salah satu khotbah saya di GKI Sunter, saya lupa. Tapi saya selalu ingat satu kisah. Satu kisah mengenai seorang teman yang mengatakan, saya sebenarnya tidak tahu apakah saya betul-betul beriman atau tidak. Dia orang yang sangat rajin ke gereja, jadi majelis, sangat rajin. Pokoknya apapun yang boleh disebut di dalam pelayanan gereja dia lakukan. Tapi dia bilang dalam salah satu kelompok PA, dia mengatakan begini, saya bahkan gak tahu sebenarnya apakah saya betul-betul beriman. Kenapa? Dia bilang, karena sambil dia pukul pahanya. Karena kedua paha saya, kedua kaki saya belum pernah dipukul sampai goyah. Katanya begitu. Bisnis saya lancar. Toko dan berbagai apa yang dilakukan ada di waktu itu, ada di berbagai di mall-mall cukup lancar. Jadi semua hidupnya lancar. Ya, kalau mau sakit ya gampang ke rumah sakit, keluarga juga sehat-sehat, uang cukup, mau wisata semua lancar. Bisnis lancar. Maka dia mengatakan, saya bahkan tidak berani mengatakan iman saya kuat dalam kondisi yang seperti ini. Dan ini perkataan seorang yang jujur ya. Dan saya ingat betul karena dia berdiri sambil tepuk kakinya begitu. Dan kemudian memang terjadi nggak lama kemudian, beberapa 1-2 tahun kemudian terjadi reformasi di Indonesia. 98. Habisnya hancur semua. Karena itu kebanyakan di mall, dan mall itu waktu itu kan hancurlah, terbakar, dan dia harus lari
ke luar negeri. Kebetulan saya ada di luar negeri, ketemu dengan dia. Saya sambil melihat dia, sambil ingat perkataan dia yang dulu 1-2 tahun yang lalu. Sekarang dalam kondisi yang sangat terpuruk, dalam kondisi yang sangat buruk, dalam kondisi yang sangat susah. Bagaimana ya kira-kira dia akan bersikap? Bagaimana ya kira-kira dia akan menggambarkan imannya? Saya tidak sedang menguji dia, tapi kebetulan saya ingat apa yang dia katakan. Maka saya sambil melihat dia, apakah dia mengutuk, apakah dia ngomel, apakah dia bersungut, apakah dia tidak mau ke gereja lagi. Ternyata tidak, saudara. Mengapa saya sangat ingat cerita itu? Karena betul-betul saya lihat dia bahkan kelihatan lebih rajin dari sebelumnya untuk Tuhan, untuk pelayanan. Demikian pula ketika suasana sudah reda kembali ke Jakarta, pelayanan yang juga sangat luar biasa dilakukan. Saudara, itu yang namanya iman. Dan imannya teruji pada saat yang seperti itu. Kalau dia tidak bisa lagi melihat tangan Allah yang aktif bekerja dalam kondisi yang seperti itu, biasanya pasti akan muncul sederhana lah, ngomel-ngomel, kemudian bersungut-sungut, kutuk-kutuk Allah, kemudian mengatakan goodbye kepada Allah. Atau paling tidak kalaupun nggak ngomong terang-terangan goodbye, mulai tidak mau pelayanan, mulai tidak mau rajin ke gereja, bisa terjadi seperti itu. Tidak punya lagi kesaksian hidup yang baik. Saudara sekalian, Yusuf memberikan kita satu contoh teladan yang sangat luar biasa. Justru di dalam kegelapan yang seperti itu, dia bisa melihat tangan Allah yang masih aktif bekerja. Sekalipun dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk dan dia hidupnya terpuruk. Pertanyaan kita adalah, mengapa Yusuf bisa melihat hal yang seperti itu? Dia di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sebenarnya cukup jahat ya. Walaupun tentu ada beberapa yang baik. Tapi kalau kita lihat sampai mereka bersekongkol membunuh, itu artinya kebanyakan dari mereka memang punya pikiran jahat. Tapi mengapa dia mempunyai satu iman kerohanian yang seperti itu? Mengapa dia masih bisa melihat tangan Allah di tengah-tengah kegelapan kehidupan dia? Mengapa dia masih bisa melihat bahwa di ujung terowongan yang gelap ini ada secercah harapan tangan Allah. Saya lihat, saya jalan terus, saya pasti akan exit, saya pasti akan bisa melaluinya. Mengapa, saudara? Ini pertanyaan yang sangat penting dan saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan 3 jawaban terhadap pertanyaan. Mengapa Yusuf masih bisa melihat tangan Allah yang bekerja dengan aktif di tengah-tengah kondisi yang sangat terpuruk, kondisi yang sangat buruk. Dan kita bisa merenungkannya untuk kita. Ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika ada masalah rumah tangga, ketika ada pekerjaan atau bisnis kita sudah mulai turun. Saudara sekalian, mungkin pada saat-saat seperti itu kita nggak bisa melihat apapun lagi tangan Allah. Mungkin kita harus kembali untuk melihat kepada apa yang terjadi pada Yusuf ini. Saudara sekalian, yang pertama yang kita bisa lihat pada Yusuf punya satu keyakinan, dia adalah orang yang betul-betul disertai oleh Allah. Keyakinan dan pengalaman dia. Saudara sekalian, menarik sekali kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, berkali-kali dikatakan dalam kondisi perjalanan Yusuf yang sangat tidak enak ini, berkali-kali dikatakan Tuhan menyertai dia. Misalnya Kejadian pasal 39, ayat yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, itu di ayat 2. Kemudian di ayat 21 dikatakan, namun Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat 23, karena Tuhan menyertai dia. Saudara, kayaknya perlu ditekankan berkali-kali di pasal yang sama. Kalau kita melihat mengapa Yusuf sampai di pasal 50, sampai di masa yang sudah cukup tua, sampai di masa yang begitu ujung, dia punya begitu banyak kekuasaan. Dia bisa menjadi orang yang sangat duniawi, dia bisa menjadi pendendam, dia bisa menjadi pemarah dan sebagainya. Tapi mengapa saudara sekalian ketika dia melihat kembali ke belakang ke dalam kehidupan yang gelap, yang terpuruk, dan dia tetap bisa melihat karya tangan Allah yang aktif di dalam merencanakan kehidupan dia. Saudara, karena faktor yang pertama ini, faktor rohani, spiritual. Karena Allah
menyertai dia. Dan dia tahu, dia alami, dia yakin akan hal itu. Saudara sekalian, jangan kita berpikir semua manusia dalam berbagai kegelapan kehidupan, kejahatan, keburukan, masalah, kedukaan pasti akan menemukan harapan. Enggak, saudara, kita tahu betul banyak orang bunuh diri. Kita tahu persis seperti itu. Kenapa, saudara? Karena mereka nggak punya pengalaman rohani ini. Bahwa Allah menyertai mereka. Kenapa orang sampai bunuh diri? Karena sudah tidak ada pegangan apapun lagi. Mau ke mama tidak bisa, ke papa nggak bisa, ke suami nggak bisa, kepada anak nggak bisa, kepada orang lain nggak bisa, kepada siapapun nggak bisa, konselor nggak bisa dan sebagainya. Tidak ada pegangan, tidak ada asa, tidak ada harapan. Dan kemudian akhirnya sudahlah mengakhiri hidup. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Allah, sekalipun betul tidak ada apapun lagi yang bisa dipegang, yang bisa dipercayai, yang bisa diandalkan, dia masih mengatakan begini, Tuhan menyertai saya. Yusuf ceritanya memang menyenangkan. Dia turun tapi naiknya tinggi luar biasa. Enggak semua orang ceritanya seperti itu, saudara. Banyak yang turun, mati di penjara, mati di sumur, terus seumur hidup jadi budak yang miskin, sakit penyakit. Saya yakin kalau Yusuf dia berhari-hari ditinggalkan di sumur dan mulai kering, dan kemudian dia mulai mengalami seperti sudah hampir pingsan dan sudah seperti nyawanya sudah hampir direnggut. Saya percaya Yusuf pasti akan bilang, Tuhan menyertai saya. Walaupun dia tidak diselamatkan dari sumur itu. Kalaupun dia diselamatkan dan kemudian dia menjadi budak. Dulu di rumah ayahnya dia menjadi orang yang pakai baju mewah. Dikasihi oleh Yakub. Tapi kalau jadi budak, itu jadi pembantunya pembantu. Kalau betul 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dia akan terus jadi budak. Tidak pernah naik jadi penguasa Mesir, terus jadi budak. Saya tetap yakin dia akan mengatakan ini. Tuhan menyertai aku. Saudara, sebenarnya itu yang menjadi kekuatan kerohanian kita. Memang kalau kita bilang kita teladani Yusuf, oh ya enak ya karena setelah beberapa tahun terpuruk dia naik. Ya, saya juga maulah begitu kalau bisa begitu kan. Beberapa tahun susah nanti jadi pangeran. Itu kan kayak cerita kungfu zaman dulu begitu kan. Wah susah jadi pengemis, nanti totalnya udah jadi penguasa dunia. Orang hebat. Tapi enggak semua cerita kayak begitu. Makanya saya bilang, kalau Yusuf ceritanya tidak seperti itu, saya tetap yakin ini menjadi pegangan dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Dan dia selalu akan ingat hal itu. Saudara sekalian, jadi Tuhan menyertai dia bukan sekedar, oh dia sudah jadi pangeran di Mesir. Bukan. Belum jadi pangeran Mesir yang sangat hebat. Belum sampai di situ. Belum jadi penguasa yang luar biasa. Dari semenjak muda, dia sudah belajar untuk kenal Allah. Untuk mengalami penyertaan Allah. Untuk mohon pimpinan dan pertolongan Allah. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang kita lihat dalam diri Yusuf, penyerahan dirinya kepada Allah. Allah yang selalu menjadi fokus. Ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, minta ampun, dan dia bilang, kamu pasti akan balas kepada kami. Yusuf mengatakan begini, apakah aku ini Allah? Apakah aku ini Allah? Kenapa saudara dia berkata seperti itu? Dia ingin mengatakan begini, fokus hidup dia bukan dirinya. Dia tidak menjadikan dirinya tuan atas orang lain. Dia bukan Allah, di atas dia masih ada Allah. Dan Allah inilah yang kepadanya dia berfokus, Allah inilah yang kepadanya dia menyerahkan diri. Dia bukan Allah. Karena itulah maka dia memberikan assurance kepada saudara-saudaranya, kamu jangan takut. Karena masih ada Allah. Allah yang kita percaya, Allah yang papa mama kita percayai, Allah itu. Maka kemudian dia mengatakan kalimat yang tadi saya sudah bacakan. Allah merencanakan demi kebaikan. Memang betul kamu melakukan sesuatu yang buruk,
Tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Soalnya itu salah satu kesalahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Seringkali kita berhenti pada kejahatan orang, keburukan orang, kesalahan orang. Kita marah-marah, kita keki, kita kesal. Ya, biasanya saya suka marahin mahasiswa kami di STT Amanat Agung atau yang sudah jadi alumni. Salah satunya itu, dia melihat gerejanya nggak enak, gerejanya banyak masalah. Melihat hanya di situ, pendetanya nggak enak, pendetanya jahat dan sebagainya. Kemudian apa yang dipikirkan? Mau pergi, lari, berhenti, nggak mau lagi. Hanya melihat yang buruk itu, kamu merencanakan yang jahat, kata Yusuf. Tapi itu bukan fokusnya, saudara-saudaranya, bahkan ayahnya pun bukan fokus pertama dia. Fokus pertamanya adalah Allah. Ketika dia menyerahkan diri pada Allah, dia akan bertanya, Tuhan, Engkau punya rencana apa untuk aku di dalam kondisi yang seperti ini? Kalau dia berhenti di saudara-saudaranya, maka yang dia temukan adalah rencana-rencana yang jahat. Tapi ketika dia angkat matanya ke atas, dia melihat apa yang Allah maui. Saudara, mungkin dia tidak lagi bertanya, Tuhan mengapa? Mengapa saya harus mengalami seperti ini? Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Mungkin udah gak perlu lagi dia bertanya seperti itu. Dan kita juga seringkali tidak perlu lagi bertanya. Memang kadang-kadang boleh saja, gak masalah bertanya seperti itu. Tapi seringkali memang gak ada jawaban. Ya, COVID tiba-tiba muncul. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Atau lagi baik-baik dalam keluarga tiba-tiba ada yang kena serangan jantung. Kita hampir nggak tahu mengapa. Tapi yang Yusuf tanyakan selalu adalah apa yang Tuhan maui bagi saya dalam kondisi yang seperti ini. Maka dia berani mengatakan, kamu rencanakan yang jahat, tetapi Allah merencanakannya demi kebaikan. Saudara, ini hal yang sebenarnya luar biasa. Ternyata kejahatan, keburukan tidak menghancurkan karakternya. Dia tetap bisa menganggap dan melihat ada kebaikan yang bisa dimunculkan. Dan saudara, inilah poin ketiga yang saya ingin katakan untuk kita pelajari. Kenapa? Karena Yusuf ini terbuang. Dia dibuang ke sumur, dia dijual ke pedagang-pedagang, dia dibawa ke Mesir, dijual di Mesir sebagai budak. Pokoknya dia betul-betul tidak pernah merencanakan perjalanannya. Dia bukan pergi karena dia punya rencana. Enggak, dia dibuang. Tetapi saudara, kalau kita membaca dari kisah Yusuf, dia berkali-kali memaknai dirinya, kisah hidupnya, keberadaannya sebagai utusan Allah untuk kebaikan. Dia tidak pernah memilih. Tapi ketika dia ada di satu tempat, dia mengatakan dia diutus oleh Allah ke situ. Makanya kalau kita membaca di pasal sebelumnya, misalnya Kejadian pasal 45, dia ada beberapa ayat, saya ringkaskan kira di pasal 45 ayat 5 sampai 8, kira-kira bunyinya begini. Kamu menjual aku ke Mesir, tetapi Allah mengutus aku ke sini untuk menyelamatkan hidup. Saudara boleh baca nanti Kejadian 45. Kamu menjual. Tetapi Yusuf memaknai hal itu sebagai Allah mengutus dia. Luar biasa kan? Dia dijual sebagai budak, dia dibuang oleh orang-orang yang membencinya. Harus terdampar di satu negeri asing. Dia bisa marah, bisa kesal di sana. Tapi enggak, dia memaknai keberadaannya di Mesir sebagai Allah mengutus dia. Jadi saudara, apa yang dilihat? Selalu ada misi dalam hidupnya. Saudara menikah dengan seorang suami yang saudara gak suka. Dipaksa menikah dulu atau dulunya suka, kemudian jadi gak suka sekarang. Ada pikiran pisah aja. Atau saudara mencoba memaknai itu sebagai Allah mengutus engkau di dalam keluarga itu. Atau engkau sekarang bekerja di satu perusahaan yang kalau rasanya kok gimana begitu. Mungkin betul suatu hari kamu akan pindah kerja. Ini kalau pindah kerja beda dengan hubungan suami istri kan. Ya kalau mau pindah kerja, pindah perusahaan gak masalah. Tapi selagi masih di perusahaan itu, bisa gak kamu maknai seberapapun sulitnya ladang pekerjaan itu adalah misi Allah, utusan Allah. Allah mengutus aku ke situ. Untuk apa?
untuk kebaikan, untuk menyelamatkan hidup. Bagi Yusuf itu dia menyediakan gandum untuk saudara-saudaranya. Bagi kita mungkin itu termasuk salah satunya menyediakan makanan minuman. Tapi yang terpenting menyediakan Injil bagi kehidupan bagi banyak orang. Saudara, akhirnya hidup Yusuf menjadi hidup yang sangat produktif. Karena dia memaknai hidupnya sebagai utusan Allah. Dimanapun dia berada. Dan di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah yang seperti demikian. Misalnya ketika Israel dibuang ke Babel. Dibuang. Tapi Tuhan bilang, ke tempat di mana aku buang kamu, kamu harus usahakan shalom. Yaitu kebaikan untuk orang lain. Itu misi. Jadi saudara sekalian kalau kita lihat dari cara Yusuf memaknai hidupnya, keberadaannya, dia mengatakan Allah mengutus aku. Walaupun memang dia dibuang. Kemudian dia bilang Allah merencanakan untuk kebaikan. Walaupun yang merencanakan saudara-saudaranya dan rencana jahat. Tapi dia melihatnya sebagai Allah merencanakan untuk dia, untuk satu kebaikan. Kebaikan apa? Untuk memelihara banyak orang. Saudara sekalian, ini perkataan yang sangat hebat, luar biasa. Dia diperuntukkan oleh Allah untuk memelihara hidup banyak orang. Dan disitulah dia berbuah, disitulah dia produktif. Kalau kita tidak pernah suka tempat kita, rumah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita, tidak mungkin kita bisa berbuah. Perasaan sebagai orang yang itu ya saudara, dislocated gitu ya, orang yang tidak merasa di satu tempat. Akhirnya kita merasa kayak layang-layang putus. Tapi kalau kita walaupun tempat itu memang secara objektif tempat yang kita nggak sukai, tempat yang banyak masalah, tempat yang banyak kejahatan, tempat yang banyak keburukan. Tapi selama kita ada di tempat itu, bisakah kita memaknainya bahwa Allah mengutus aku. Dan Allah punya rencana untuk kebaikan melalui aku. Kebaikannya itu biasa berkenaan dengan kebaikan buat orang lain. Dan dalam hal kita pasti adalah Injil. Kesaksian, keselamatan untuk orang-orang yang belum percaya. Suatu saat kalau saudara tinggal di kalangan orang-orang Islam, mungkin saudara merasa kesepian sekali, sama sekali nggak ada orang Kristen, gimana mau ke gereja, nggak enak pengen pindah gitu ya, karena lingkungannya banyak orang Islam. Tapi Yusuf mungkin kalau melihatnya bilang, Tuhan mengutus aku jadi misionari untuk orang Islam. Kan bisa begitu kan caranya, memaknainya. Dan itulah saudara yang dilakukan, dia memelihara banyak orang. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terakhir saudara, satu ayat saya ingin kutipkan dari Roma 12:21. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, sebenarnya itulah poin dari tema kita pada hari ini. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya untuk kita, bahkan untuk orang yang berbuat jahat terhadap kita. Dan untuk banyak orang. Yusuf dalam hal dia memelihara keluarganya, bahkan memelihara bangsanya dengan gandum. Kita, Tuhan inginkan kita bisa memelihara banyak orang, menghidupkan banyak orang dengan Injil. Mengabarkan Injil menjadi berkat bagi banyak orang. Di tempat yang kita merasa tidak oke, tidak menarik, banyak hal-hal yang menyengsarakan kita. Tapi biarlah kita tetap oke, kita tetap waras untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, untuk tetap bisa menghasilkan kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau memberkati dan menolong. Engkau memberkati kami sehingga pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu dari kisah yang sudah sangat tua. Di kisah Yusuf, tapi kisah yang sangat relevan untuk kami terus renungkan dalam kehidupan kami. Kami pun seringkali dalam kehidupan yang sangat tidak oke. Banyak keburukan, banyak kejahatan, banyak orang merencanakan untuk kami mengalami yang buruk dan yang jahat. Bahkan mungkin betul-betul kami sedang dalam kondisi yang demikian pada saat ini. Di rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami.
Tapi biarlah kami belajar bersandar kepada Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, yakin dan mengalami penyertaan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Dan bahkan kami bisa memaknai hidup kami dimanapun kami berada sebagai cara Allah mengutus kami untuk kami boleh menjadi berkat, menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan setiap kami, saudara-saudari kami yang ada di GKI Sunter ini, Tuhan memberkati. Dalam berbagai pergumulan hidup mereka, Tuhan Engkau terus memberikan mereka bisa menatap kepada Allah, bisa terus melihat kepada Allah, melihat tangan Allah yang aktif bekerja dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.